selamat siang Bang Bono. Selamat siang semuanya. Mungkin Selamat sebelumnya siang, Bang. izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Christian Ading Levendra Hidayat selaku Ketua dari Peradilan Semu atau Moot Court biasanya disebutnya Bang. Kemudian saya Yasinta Kosmanto selaku Ketua dari Trisakti Business Law Community atau Hukum Bisnis ya Bang ya, TBLC. Ya, halo Bang, nama saya Sheryl dan sekarang saya sedang menjabat sebagai anggota parlemen, Abang. Parlemen FHU Sakti. Izin Bang, nama saya Muhammad Fali. Sekarang saya menjabat jadi koordinator kompetisi di Peradilan Semu. Pada dasarnya mengkoordinir lomba nasional dan internasional, Bang. Oke, salam kenal buat semuanya. Senang banget nih saya di sini. Salam kenal Abang. Saya Bono, managing partner dari AHP. Luar biasa Bang. Mungkin izin Bang masuk ke pertanyaan pembuka karena kita temanya tentang motivasi. Kami kan di sini dari Peradilan Semu maupun dari Trisakti Business Law Community itu merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang akademis Bang. Salah satunya kegiatan kami itu mengikuti berbagai macam kompetisi. Mungkin dari Peradilan Semu ikutnya Moot Court Competition, dari TBLC ikutnya Contract Drafting. Ya, dan mungkin apa sih Bang yang ada di pandangan sebagai seorang Bang Bono terhadap mahasiswa atau adik-adik yang mungkin semangat dalam mengikuti kompetisi yang seperti itu Bang? Oke, ini pertama-tama saya harus kasih penekanan ya bahwa kalau saya tuh kumpul sama mahasiswa yang punya semangat tuh saya senang banget ya, karena energinya tuh bagus banget gitu ya. Karena buat saya tuh harusnya ini seluruh Trisakti ini kayak begini ya gitu. Jadi perlu ditularin semua semangat sama energinya gitu. Nah, yang jelas kalau kita mau melakukan satu kompetisi itu persiapan diri kan paling penting ya. Nah, persiapan diri itu apakah individu maupun grup. Yang kedua, kalian juga harus punya coach yang bagus ya. Nah, itu memang nggak mudah sumbernya ya kan. Nah, jadi alumni dosen itu juga bisa dimintakan referensi untuk paling nggak, kalau tidak untuk tahun ini, untuk tahun depan. Jadi kita plan itu jangka panjang. Ya, kalian harus sudah punya daftar siapa-siapa yang kira-kira bisa dilibatkan untuk persiapan itu gitu. Yang paling penting tentunya mental gitu. Oke Bang, mungkin follow up question lagi Bang dari pertanyaan tadi. Sekiranya nih Bang, ini sebenarnya agak mirip sih ya sama pertanyaan tadi Bang Sahala. Cuman pengen tahu aja dari perspektif Bang Bono nih selaku alumni dan juga managing partner yang pastinya sibuk banget nih Bang ya. Untuk baca proposal dari kita kayak susah ya Bang ya. Nah jadi mungkin beberapa kali kita ada coba untuk mengirimkan proposal gitu, misalnya proposal lomba maupun proposal kegiatan gitu untuk kita ngadain suatu acara, baik itu acara akademis maupun non akademis gitu Bang ya. Nah kira-kira kalau dari Bang Bono nih lebih menarik dari pandangan Abang itu sebenarnya untuk kita yang mengikuti lomba kah atau kita yang menyelenggarakan, seperti itu sih Bang? Mungkin kalau saya tuh lebih kepada dampak yang diberikan ya gitu. Kalau lomba jelas ya, buat pesertanya tuh persiapannya juga luar biasa. Jadi pada saat kita ikut lomba itu harusnya kita masing-masing tuh peningkatan kompetensinya itu udah sangat bagus gitu. Jadi itu sesuatu juga pasti akan kita pertimbangkan. Kalau kita membuat suatu acara itu juga substansinya itu juga harus dipikirkan, terus kemudian formatnya sehingga peserta itu bawa pulang sesuatu gitu ya, bawa pulang sesuatu gitu. Nah sekarang tadi di depan saya nggak tahu ada hubungannya sama proposal apa enggak gitu ya. Cuman mungkin mention aja sih. iya oke. Cuman kalau dari saya gitu ya, kita law firm yang dibentuk sudah 20 tahun ini juga dibentuk yang isinya generasi muda kayak kalian semua. Mayoritas warga negara saya muda-muda semuanya gitu. Jadi kita tahu bagaimana kita harus memberikan continue support ke para mahasiswa gitu ya. Jadi welcome untuk semua proposal. Yang penting bisa membuktikan bahwa memang ini dampaknya bagus, kita pasti dukung.
Baik, thank you so much Pak Bang Bono. Mungkin boleh Bang Bono, mungkin manggil Abang aja ya Bang, biar lebih akrab gitu ya Bang. Di sini mungkin tadi kan Cheryl sempat menyinggung, Cheryl itu sekarang memang sedang menjabat sebagai anggota parlemen dan juga sekarang Cheryl menjadi anggota dari TBLC Bang. Nah di sini mungkin yang menjadi pertimbangan Cheryl adalah di bagian menyeimbangkan antara akademik dengan juga organisasi Bang. Nah kalau dari Bang Bono kira-kira ada nggak sih Bang tips and trick bagaimana supaya kita tuh para mahasiswa-mahasiswi bisa aktif dalam organisasi dan juga tentunya bertahan di akademik dan mengikuti banyak-banyak lomba gitu Bang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang. Jelas balancing hidup kita itu penting banget ya. Penting banget karena pada saat kita hidupnya itu diisi oleh satu kegiatan saja itu kemungkinan kita burn out itu tinggi banget. Belajar doang, kerja doang gitu kan. Nah, tapi jangan juga dianggap bahwa organisasi apalagi ya, bahkan sosialisasi, jangan dianggap sosialisasi itu nggak penting. Karena sosialisasi sejak dini, sosialisasi yang seperti apa itu juga kita harus sudah bisa polakan karena pada saat kamu nanti bekerja jadi apapun ya, itu begitu kamu meningkat menjadi lebih matang itu pembagian antara kamu belajar ilmu baru yang sifatnya teknis sama belajar ilmu yang sifatnya soft skill itu perjalanannya tambah lama soft skill itu tambah penting. Penting ya Bang. Ya, itu. Jadi bahwa sekarang membalance antara belajar di kelas, organisasi dan sosialisasi itu sama-sama penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Jadi harus balance ya Bang di Betul. sini. Wah, itu tantangan buat para mahasiswa juga sih Bang sejauh ini ya. Oke Bang, mungkin pertanyaan dari saya ini Bang, ada 2 pertanyaan sebenarnya Bang. Pertama, sebelum ke pertanyaan pertama, saya pribadi dan ibaratnya dari Peradilan Semu secara general dan khususnya tim JSAP 2023 mengucapkan terima kasih sekali lagi Bang kepada Bang Bono selaku alumni dan Bang Kamal Fikri juga alumni Trisakti dan AHP khususnya telah ibaratnya support kita selama JSAP kemarin dan alhamdulillahnya secara report kita udah kirim ke Bang Bono dari email Bang sama Bang Kamal juga. Alhamdulillah kita dapat unprecedented result Bang dari semenjak Trisakti mengikuti JSAP competition. Nah pertanyaannya Bang, gimana caranya kita bisa ibarat sustainable cooperation sama ibaratnya sama AHP sendiri Bang, dari khususnya tim perlombaan di Peradilan Semu ini mewakili Universitas Trisakti Bang. Gimana cara kita memaintain hal tersebut agar tahun depan kita bisa mendapatkan hasil lebih baik lagi Bang. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan mungkin untuk general Bang, untuk mahasiswa-mahasiswi yang ibaratnya di semester akhir mau lulus. Apa sih Bang yang dicari oleh khususnya law firm ya Bang, law firm top tier, anak fresh graduate ini apa yang dicari Bang? Apa skill yang ibaratnya menonjol, oh kayak HRD-nya atau dari partnernya ngelihat, oh ini anaknya tepat nih masuk ke kantor kita. Apa Bang? Itu yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab di kepala saya Bang. Begitu Bang. Oke, terima kasih. Pertama-tama congratulations achievement-nya kemarin di JSAP ya. Itu kalau bisa terus ditingkatkan, dipertahankan at least gitu ya. Nah, nyambung ke pertanyaan kedua, nyambung ke pertanyaan berikutnya itu bagaimana kita bisa meningkatkan atau memiliki hubungan yang lebih baik gitu ya. Jadi selama ini kan hubungan misalnya dengan Kamal ya, kontaknya sudah ada. Jadi dari waktu ke waktu bisa say hi, Bang kalau misalnya ada waktu kosong boleh kita ajak ngopi atau enggak. Itu jangan dianggap itu bukan satu hal yang menyenangkan. Itu menyenangkan. Sosialisasi tadi Bang ya. Sosialisasi betul. Mereka juga butuh gitu ya. Apalagi kalau mereka tuh di-approach oleh mahasiswa, mereka tuh senang gitu ya. Jadi nggak berat. Bahwa kemungkinan harus diatur waktunya gitu kan. Misalnya tiba-tiba yang bersangkutan sedang ada jadwal sidang 2 minggu berturut-turut, ya sudah 3 minggu berikutnya. Jadi kalau bisa jangan menyapanya pas sudah mau lomba lagi gitu, ya kan? Nah, karena dari pembentukan atau
eh, pendekatan yang benar, yang baik itu tadi, itu kita bisa mengambil banyak manfaat. Contohnya misalnya begini, kita kan nggak perlu latihan pada saat menjelang latihan, ya kan? Itu kita bisa isi setiap waktu dengan peningkatan apapun, gitu kan? Dari ngobrol-ngobrol, Bang, kira-kira kalau misalnya kita mau ada pendalaman ini, ilmu ini, kira-kira bisa ketemu siapa, 1 jam cukup, Bang, gitu, bisa nggak ngerepotin, dan sebagainya, gitu. Bahkan kalau misalnya ke saya ada waktu, ya kita kumpul, gitu. Kebutuhannya apa, ya kan? Bisa kumpul di kantor saya, ya kan? Cari teman-teman misalnya 10 sampai 20 orang. Kalau kopi aja saya traktir deh, gitu kan. Rombongan ya Bang ya. Itu selalu bisa dilakukan, dan itu bukan cuma sama HP ya. Itu alumni Trisakti itu yang sekarang itu menjadi senior partner di law firm yang baik itu juga banyak, gitu ya. Selain Bang Ferry, kamu tahu ada HBT juga ya kan, itu kemudian ada Wiryadinata, Widyawan dan sebagainya, itu juga senior partnernya itu lulusan sini, gitu ya kan. Dari situ nanti kita bisa kasih, nanti mungkin lewat Bang Sala lah ya, kita kasih kontaknya biar kalian menghubungi sendiri gitu. Ada lagi yang terakhir, yang terakhir apa yang dibutuhkan ya. Oke, saya coba kasih ilustrasi yang kayaknya kena deh gitu. Kalau yang dihubungkan tuh misalnya begini ya, kalau cewek tuh ya, kalian tuh kalau ngeliat tas tuh paling bagus yang kayak gimana sih, ya kan? Beda-beda kan, itu ada yang suka bentuknya begini, tapi yang pasti bagus kan? Secara overall tuh kan bagus gitu Betul, kan? iya. Walaupun kadang-kadang kamu udah suka kulitnya, nggak suka warnanya, udah suka warnanya, nggak suka jenis rantainya dan sebagainya. Kalau cowok juga kayak begitu kan, selalu misalnya kamu ngelihat sesuatu, ngelihat motor dan sebagainya gitu, selalu. Tapi secara overall harus bagus, ya kan? Nah, coba pelajari secara overall tuh menjadi seorang lawyer ya. Itu apa sih yang paling penting, ya kan? Dari sisi technical skill harus sudah bagus, ya kan? Dari sisi soft skill tadi harus sudah siap juga, gitu. Ada loh orang yang sangat pintar dari satu sisi aja, susah untuk dikembangkan yang lainnya. Nah itu berat, gitu, ya. Nah. Tinggal bagaimana kemudian menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang mampu untuk berkembang. Kita pasti punya keterbatasan, ya kan? Apalagi universitas itu mungkin memberikan bekal, saya bisa bilang 30-40% dari yang dibutuhkan di dunia kerja. Selebihnya tuh kita cari sendiri, gitu. Paling enggak yang kita buktikan adalah 30-40% itu kita punya. Gitu. Sisanya adalah kemampuan untuk bisa mengisi si 60-70% tadi gitu. Kalau kita dilihat orang yang siap bekerja, semangat gitu ya, positif, yang menginterview kita juga pasti senang gitu. Ya, selebihnya ya berdoa. Banyak berdoa, betul sekali, setuju. Oke, mungkin terakhir nih Bang, terakhir banget. Mungkin terakhir itu untuk supaya nggak berat-berat, bukan pertanyaan sih Bang, lebih ke mungkin ada pesan yang ingin Abang sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa, mungkin ada mahasiswa tingkat akhir, menengah, ataupun mahasiswa baru yang untuk ya mempersiapkan dunia kedepannya lah, seperti itu Bang. Oke, mungkin pertama tuh kenali profesi kita yang ada, ya kan? Kalau kita kira-kira udah tahu, oh nih ada 5 pilihan, bahkan ada 10 pilihan. Kita bisa lebih menyiapkan lah dari awal. Walaupun kadang-kadang nanti kita bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan. Tapi kita arahnya itu kita sudah jelas gitu. Menyiapkan diri sendiri dari sisi mental itu hal yang paling bagus gitu. Terus mengisi hari, nggak perlu yang berat-berat deh. Pada saat kita ngumpul nggak perlu tuh ngomongin isu hukum, nggak deh. Kita ngomongin isu yang lainnya juga oke kok gitu, ya kan? Itu juga harus tetap dijalanin. Kamu datang ke law firm untuk paling nggak dapat gambaran kehidupan di law firm kayak apa sih? Nggak semua orang sih mau kerja di law firm, fair kan gitu. Tapi kalau kamu mau kerja di law firm, kamu jadi punya pandangan, punya pengetahuan khusus gitu, ya kan? Nanti kalau network kamu sudah luas, kamu bisa ada kunjungan ke law firm, ada bisa kunjungan ke company dan sebagainya gitu.
Kalau saya sih sebagai alumni saya akan happy banget kalau bisa bantu gitu. Asalkan memang ada semangat yang saya lihat gitu. Ya. Kalau saya boleh sedikit nih karena kan ini saya asosiat saya itu kan beragam ya dari banyak sekali universitas. Trisakti juga ada gitu. Kalau kita lihat kegiatan dari universitas yang lainnya itu cukup padat dan itu berani untuk masuk ke dalam law firm dan minta sesuatu dari law firm. Nah, Trisakti kita tunggu. Gitu. Ya, ini saya kasih tantangan nih gitu. Ya, oke. Kebetulan lagi masukin proposal juga sih Bang. Jadi mungkin boleh boleh dicek nanti Bang. Ya mungkin cukup sekian aja untuk sesi tanya jawab kita dengan Bang Bono. Terima kasih banyak Bang udah nyempetin waktu. Mudah-mudahan semakin sukses terus karirnya, semakin bahagia dan sehat selalu Bang. Terima kasih, sukses juga buat kalian semuanya studinya dan sesudah itu langkahnya mudah-mudahan lancar Amin, semuanya. amin, Amin. 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 Sukses. Terima kasih Ya, banyak, terima Bang. kasih.